Alhamdulillah jamaah sekalian yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi dan keadaan seperti apapun. Kewajiban seorang hamba adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, baik dari kalangan al-muhajirin, orang-orang yang pertama masuk Islam, membela, berjuang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari kalangan sahabat-sahabat Ansar yang menolong, yang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan semoga kita semua insyaallah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang-orang yang mulia bersama mereka nanti di akhirat, dapat berjumpa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah muliakan, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu, bukan bulan lalu, tahun lalu, ya, tahun lalu, pertemuan terakhir itu di akhir 2024. Ya, alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah subuh kali ini kita akan membahas tentang motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, bahwa di setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap malam, bahwa ada waktu-waktu yang mustajab, di mana doa-doa yang kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tepat waktu yang Allah tentukan di setiap malam itu, waktu yang mustajab, kemudian kita berdoa, maka insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini tentu kita paham bahwa
menetapkan takdir seorang hamba 1 tahun berikutnya. Itu di bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Jadi di malam itu Allah akan menetapkan takdir kita 1 tahun berikutnya. Apakah baik buruk, atau Allah ingin merubah takdir kita, ya di malam itu, di malam Lailatul Qadar. Tapi di setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan, ada waktu yang dipilih oleh Allah, dan waktu itu sangat mustajab. Cuma kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sa'atan itu hanya sebentar, enggak lama. Apakah hitungan menit, apakah hitungan jam, tapi Nabi menyebut sebentar saja. Nah, ini ada hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Jabir, aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fil laili la sa'atan." Di setiap malam itu ada waktu sebentar saja. Ya. La sa'atan. Sa'ah itu bahasa Arabnya jam. Ya. Tapi ketika Nabi menyebut la sa'atan di sini bukan jam benda yang dimaksud, tapi ada waktu yang sangat singkat sebentar. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan. Tidaklah apabila ada orang yang bangun di malam itu kemudian yas'alullah, dia meminta kepada Allah, artinya dia berdoa. Itu wasilahnya kita berdoa. Khairan berupa kebaikan. Khairan kata umum dari semua bentuk kebaikan. Karena kita kadang kebutuhan kita, keinginan kita itu berbeda-beda, ya kan? Kalau orang sakit, apa yang paling dibutuhkan? Sehat. Kalau orang yang terlilit hutang, apa yang dibutuhkan? Biar bisa bayar hutang. Gitu. Orang kaya, orang miskin, mungkin apa yang dia minta sama Allah, dikasih sama Allah itu beda. Orang yang teraniaya, apa yang dia butuhkan? Allah turunkan pertolongan terbebas dari dizalimi. Beda-beda. Ini tadi pagi subuh di sini ambil sholat sunnah, kita berdoa kan? Ini kalau kita mau tanya, ini pasti beda-beda mintanya sama Allah. Ya. Kebutuhan kita, harapan kita, dan keinginan kita berbeda-beda. Makanya Nabi mengatakan khairan. Semua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian minta berupa kebaikan, kemudian ditauhid, diperjelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairan berupa kebaikan bersifat umum, baik dunia ataupun akhirat, diperjelas oleh Nabi. Min amri dunia, baik dalam urusan dunia, wal akhirah, baik dalam urusan akhiratnya. Subhanallah, Nabi mendahulukan kata dunia di sini, baru menyebut kata akhirat. Ya. Apa rahasianya? Ini masalah doa. Ini masalah doa, maslahat kita di dunia. Bila maslahat dunia ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghantarkan seseorang mendapatkan maslahat akhirat.
Masalah dunia, dapat rezeki yang halal itu masalah dunia. Dibukakan pintu-pintu rezeki itu masalah dunia. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu masalah dunia. Dan Allah tahu, Nabi tahu yang akan dihadapi oleh umatnya. Masalah-masalah dunia itu banyak banget. Ya. Makanya kemudian Allah ta'jil, Allah percepat nikmatnya bagi orang-orang beriman sebelum nanti dia dapat nikmat akhirat, diberikan dulu kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketenangan, kebahagiaan, ya. Anak-anak yang saleh, yang sehat, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, rezeki yang berkah. Itu adalah keberkahan, kenikmatan Allah yang Allah percepat untuk orang-orang beriman di dunia. Makanya kemudian didahulukan penyebutan oleh Nabi SAW masalah doa. Mereka minta urusan-urusan dunia mereka, wal akhirata, dan urusan-urusan akhirat mereka. Baru ingat, ya. Boleh kita minta sama Allah perkara-perkara dunia, kita minta, tapi jangan lupa, jangan hanya prioritaskan urusan dunia. Jangan semua doa kita urusan dunia saja, tapi jangan lupa urusan akhirat. Bahkan dalam syarah kitab ini, urusan akhirat yang harus diminta oleh orang hamba adalah dalam keadaan meninggal diberikan husnul khatimah oleh Allah. Itu karena sesuatu yang pasti itu kita hadapi. Kalau kita berdoa kepada Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, yang kita khawatirkan, yang kita takuti, belum tentu terjadi. Umpamanya seorang hamba takut sesuatu akan terjadi, apakah akan terjadi musibah nanti, dia minta sama Allah, tapi itu belum terjadi. Kemungkinan terjadi atau tidak terjadi. Ada doa yang untuk lidaf'il bala, agar tidak terjadi sesuatu yang kita khawatirkan. Kita minta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinannya ya terjadi atau tidak terjadi. Namun masalah kematian, meminta husnul khatimah itu sesuatu yang pasti. Makanya kemudian mintalah kepada Allah tentang inayah, pertolongan Allah, perlindungan Allah terhadap sesuatu yang pasti. Sudah pasti. Kematian itu sudah pasti. Tapi musibah yang kita khawatirkan nanti mungkin akan terjadi atau akan begini begitu, itu kemungkinan ada peluang tidak terjadi. Tapi kalau kematian itu pasti, maka mintalah kepada Allah pertolongan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah terhadap sesuatu yang pasti. Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba dia bangun malam, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan dunianya dan urusan-urusan akhiratnya, dan bertepatan di waktu yang Allah sudah tetapkan, illa a'tahu iyyahu, Allah pasti akan berikan kalau tepat waktunya. Malam itu dibagi tiga dalam hadis Nabi SAW. Ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, kemudian thuluthul lail yang terakhir, thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Nah, kapan waktu yang la sa'atan, ada waktu yang sangat singkat, sebentar waktu itu. Nah, kalau orang berdoa dan tepat waktunya, Allah akan kabulkan. Kapan itu? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari,
itu disebutkan kemungkinan besarnya adalah fi thuluthil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Ini coba nih, kalau malam kita bagi tiga, katakanlah malam itu disebut mulai dari maghrib malam, katakan maghrib jam 6, terus subuh kita sekarang jam 4.38 ya. Katakanlah di normalnya itu sampai jam 4:30, sekarang bagi tiga. Nah, sepertiga yang terakhir itu kata Nabi itu waktu yang kemungkinan besarnya. Jadi pilihlah kira-kira di sepertiga yang terakhir itu untuk bangun, sholat malam, berdoa, apapun hajat kita. Ya, boleh nggak ngeluh, Pak? Boleh nggak ngeluh? Tergantung ngeluhnya sama siapa. Ya, kalau ngeluhnya sama manusia, Allah nggak senang. Tapi kalau ngeluhnya sama Allah, nggak pernah ngeluh sama manusia, ngeluhnya sama Allah. Maksudnya gimana? Ya Allah, hamba ini lemah. Ya Allah, hamba kesulitan. Ya Allah, ya Allah, hamba butuh ini. Ya Allah. Itu hanya ngeluhnya sama Allah. Boleh nggak ngeluh? Boleh ngeluh sama Allah. Tapi kalau sama manusia tidak diperbolehkan. Nah, kapan waktu kita ngeluh sama Allah? Itu disebut dengan ilham. Ya. Dan Nabi sebutkan Allah senang apabila hambanya selalu mengeluh sama Allah. Ya. Bukan mengeluh istilah mengeluh yang berkonotasi negatif, bukan. Dia hanya mengeluh sama Allah. Sebagaimana Nabi, ya Allah aku lemah. Ya Allah aku tidak berdaya. Dakwah sudah aku sampaikan, tapi aku tak bisa memberikan daya kepada mereka, ya Allah. Apalagi ketika Nabi berdakwah ke Taif, sudah beliau mengeluh sama Allah, mengadu sama Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin mengeluh, yang mengeluhnya sama Allah di waktu ini, di sepertiga yang terakhir. Kemudian ada yang menjelaskan, ini malam dibagi tiga, sepertiga pertama, kedua, ketiga. Di antara waktu yang sepertiga terakhir itu kemungkinan besarnya dijawabnya doa itu adalah di akhirnya, di ujungnya. Mana dalilnya? Nabi SAW menyebutkan, ya, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Bangunlah kalian di waktu sahur, karena waktu sahur itu waktu yang diberkahi. Kemudian dalam Al-Quranul Karim, wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka minta ampun kepada Allah. Itu doa. Pertanyaannya, waktu sahur yang paling afdal itu kapan? Kalau tadi kita bagi maghrib, malam itu dari maghrib, ya, habis berbuka, terus sholat isya, tarawih, kemudian dia makan, dia makan sahur, sah nggak sahurnya? Hah? Sah. Ya, dapatkah pahala sahur? Dapat, karena dia udah berniat makan sahur, sah. Khawatir nanti nggak bangun umpamanya dia makan sahur. Kalau bangun lagi, double makan sahur. Tapi khawatir umpamanya sebelum dia tidur, setelah sholat isya atau tarawih, dia makan sahur. Niat makan sahurnya sah, artinya saya itu dapat pahala niat makan sahur. Kalau dia bangun lagi, dia makan sahur lagi, dapat pahala. Yang pertama, bagaimana hukumnya? Untuk syadud, untuk kehati-hatian. Artinya bahwa itu sudah terhitung makan sahur. Tapi afdalnya kapan? Coba lihat hadis Nabi. Afdalnya itu makan sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan sahur diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau makan sahur, selesai makan sahur itu
selesai makan sahur, kemudian kira-kira kalau ada orang baca Quran mendapatkan 50 ayat, dia baca Quran 1 ayat 2 ayat sampai 50 ayat di bawah subuh. Itulah kira-kira waktu yang tepat untuk seorang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini di setiap malam. Kapan malam itu? Sama seperti malam Lailatul Qadar. Pasti di bulan Ramadan, sebagaimana ada waktu yang mustajab pasti di setiap malam, tapi dirahasiakan oleh Allah. Kalau malam Lailatul Qadar, kemungkinan besarnya di 10 yang terakhir, kemungkinan. Tapi dari 10 yang terakhir itu kemungkinannya di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil itu masih ada kemungkinannya di malam berapa? 27. Sama seperti setiap malam itu. Di malam kita itu ada waktu yang mustajab. Apakah di sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir? Oh, kita tunggu aja sepertiga yang terakhir. Ya, tapi yang paling afdalnya itu kemungkinannya di ujungnya, di akhirnya, di waktu afdalnya orang makan sahur. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Sepertiga itu udah waktu mustajab, waktu terbaik untuk makan sahur. Tapi terbaiknya lagi di terakhirnya, sebagaimana yang diriwayatkan tadi. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa dipilih seperti itu? Ya, subhanallah. Jadi sebenarnya Allah juga ingin melatih kita ini agar ibadah yang kita lakukan itu berkesinambungan, ya, berkesinambungan terus. Orang kalau bangun, katakanlah bangun 3:30, ya, kemudian jam 4 dia makan sahur, karena waktu subuh katakanlah jam 4:30 dia makan sahur, atau dia baca Al-Quran, dia berdoa. Setelah itu terserang ngantuk. Dia mau tidur. Apa dia bilang? Tangguh. Allah tak ingin kebaikan itu terputus. Bangun jam 4, kemudian dia sholat, dia berdoa. Itu ngantuk, aku mau tidur. Tangguh. Sebentar lagi subuh. Jadi begitu kebaikan itu Allah inginkan berkesinambungan terus-menerus, sehingga Allah rahasiakan waktu-waktu yang mustajab. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, ini hadis yang kemudian kita coba untuk mengamalkannya, ya, untuk mencari waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, kata Nabi, dzalika kulli lailatin, dan waktu yang mustajab itu ada pada setiap malam, ya, setiap malam. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian sunnah Nabi SAW berikutnya, kalau Nabi SAW senantiasa menjaga malam-malamnya untuk qiyamul lail, salat malam, dan dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kabar yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza qama ahadukum min al-laili فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. Ini amalkan sunnah. Kata Nabi, apabila kalian bangun malam, ya, salat apa kalau malam? Salat tahajud. Ya. Minal lail falyaftatih as-salat
bi rak'ataini khafifataini. Laksanakan sholat sunnah itu 2 rakaat dengan ringan. Maksudnya gimana dengan ringan itu? Jangan terlalu panjang. Itu sunnahnya Nabi. Sholat sunnah 2 rakaat dan jangan terlalu lama. Ya. Kemudian nanti muncul pertanyaan, ini sholat sendirian atau sholat jamaah? Hah? Sendiri. Kalau sendiri kan maunya kita. Mau kita yang tahu kemampuan kita. Hah? Asal hukum sholat sunnah itu munfaridan. Asal hukumnya. Asal hukum sholat sunnah itu sendiri. Ada kemudian sholat sunnah yang kita mengikuti sunnah daripada al-khulafa ar-rasyidin. Sholat sunnah yang berjamaah. Sholat sunnah apa? Tarawih. Nabi tidak pernah laksanakan sholat tarawih berjamaah. Makanya kemudian di hari pertama Nabi sholat di masjid, hari kedua Nabi sholat di masjid, hari ketiga ini kok pada datang nih, ya. Akhirnya hari berikutnya Nabi sholat di rumah. Kekhawatiran Nabi, tahu kemampuan umatnya, takutnya nanti diwajibkan oleh Allah. Turun ayat memerintahkan bahwa di bulan Ramadan setiap malam nanti sholat jadi hal yang wajib. Nabi berada di rumah. Itu yang pertama. Kedua, kekhawatiran Nabi nanti ini kalau saya setiap malam di masjid dianggap nanti bahwa setiap malam seperti sholat berjamaah, orang datang ke masjid kan. Nah, kemudian kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu laksana bintang gemintang yang ada di langit. Idza tadaitum ihtadaitum, apabila kalian mengikuti mereka sama seperti kalian mengikuti sunnahku. Di zaman Umar kemudian dilihat ini sahabat-sahabat di berjamaah di situ. Beda-beda hanya dikumpulkan oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi satu imam. Salat sunnah berjamaah. Asal hukum salat sunnah adalah sendiri-sendiri. Tapi kemudian diperbolehkan salat sunnah berjamaah, seperti salat tarawih atau qiyamul lail, salat tahajud. Nah, kemudian Nabi mengatakan apabila kalian salat malam walaupun munfaridan atau berjamaah, maka hendaknya 2 rakaat pertama itu pilih ayat-ayat atau surat-surat yang pendek. Itu sunnahnya. Ya, sunnahnya. Hendaknya kalian buka sholat kalian itu 2 rakaat dengan ayat-ayat atau surat yang pendek. Itu sunnah Nabi SAW. Ya. Coba kita buka, cari rahasianya apa ya? Ya. Jangan terlalu lama. Ibarat pemain sepak bola. Ya. Sebelum dia masuk ke gelanggang main, dia pemanasan dulu. Lari-lari pinggir lapangan. Persiapan. Begitu juga subhanallah Nabi SAW ajarkan. Maka sholat pertama yang 2 rakaat itu pilih ayat-ayat atau surat-surat yang pendek, agar kita tidak lelah, tidak bosan. Kedua, sebenarnya tidak ada isyarat dari Nabi SAW bahwa ya kalau kita sholat sunnah ini hendaknya minimal 2, minimal. Disuruh 2 rakaat yang pertama yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, maka tambah berikutnya. Ya, 2 rakaat dan tambah 2 rakaat. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa sholat sunnah tahajud 4 rakaat. Besoknya 8 rakaat. Besoknya 12 rakaat. Besoknya 16 rakaat. Besoknya 36 rakaat. Masya Allah. Sanggup kira-kira? Insya
Qiyamul Lail 36 rakaat. Boleh. Ya. Imam Ali menyebutkan boleh 36 rakaat. Kalau kita mampu. Ya. Katakanlah bangun sepertiga malam terakhir itu. Dari jam berapa? Dari jam 1:30, 2:30, 3, 4, 5. 3 jam. Bagi 2 rakaat itu berapa menit? Bagi dari waktu 3 jam, dapat nggak kira-kira? Subhanallah. Habis sholat sunnah tidak tidur, menunggu sholat subuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam itu bangun bermunajat, fatahajjad bihi, bermunajat. Munajat itu yang ngeluh tadi. Kata itu bukan ngeluh, yang negatif, minta sama Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak, itu akan dihitung menjadi pahala tambahan buat kalian. Pahala tambahan. Moga-moga dengan pahala tambahan itu Allah akan mengangkat derajatmu, kata Allah. Nah, terutama sekarang nih, puasa tinggal berapa hari lagi? Kalau kita hitung yang kemarin, sekarang sudah 15 tahun, 14 hari lagi, 13 hari lagi. Insya Allah. Semoga semuanya dipanjangkan umur usia, insya Allah pada sehat walafiat. Bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan Ramadan dah tiba kita belum latihan. Iya. Latihan dulu, Pak. Sebelum Ramadan tiba latihan. Oh udah usah latihannya. Alhamdulillah, karena setiap malam ya. Kalau katakanlah bukan setiap malam, kita sudah memilih waktu-waktu kita untuk sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Ketika Ramadan sudah tiba, alhamdulillah sudah terbiasa. Ya. Jadi mulai latihan kita sholat malam. Latihannya bagaimana? Yang mungkin biasanya 2 tambah, biasanya 6 tambah lagi. Ya. Ketika Ramadan tiba, alhamdulillah kita sudah terbiasa. Ya. Sehingga nanti nggak sulit dibangunkan untuk sahur. Ya, alhamdulillah kita mudah bangun sahur karena memang kita makan malam. Ya, sahur. Ada khawatir kalau nggak sahur dibangunkan mudah. Nanti bukan karena itu, tapi kita sudah terlatih. Dan para ulama menyebutkan di antara bid'ah shalihin, kebiasaan yang selalu dijaga Allah, kebiasaan kebaikan yang selalu dijaga, nggak pernah lepas pada diri orang-orang saleh itu adalah qiyamul lail, salat malam. Juga musallin, orang yang menjaga salat malamnya kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama as-salihin. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau kita gabung dengan orang-orang yang saleh, nanti mungkin amal yang kita upayakan, amalan unggulan kita adalah menjaga salat malam. Walaupun itu 2 rakaat yang khafifatain, kata Nabi, yang ringan. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah menjelaskan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk melatih diri kita dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Apabila kalian bangun malam, maka hendaknya dia membuka salatnya dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. Kemudian jamaah sekalian memuliakan, kita singgung sedikit terkait dengan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Orang-orang beriman pasti senang, pasti bahagia ketika Ramadan tiba. Senang. Di antara semangat yang menyebabkan orang-orang beriman senang, bahagia dengan tibanya bulan Ramadan, Allah jadikan bulan ini sebagai media pelebur dosa. Ya Allah, itu kasih sayang Allah.
umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan-kemudahan untuk melebur dosa-dosa mereka, beda dengan umat-umat dahulu. Mereka tidak cukup dengan bertobat, tidak cukup dengan ibadah. Kalau dosa besar itu, faqtulu anfusakum, ada yang diberitakan untuk membunuh diri mereka. Tapi oleh umat Nabi bertaubat dan memperbanyak ibadah yang Nabi sebutkan sebagai mukaffirah, pelebur dosa. Ada hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khams. Selawat itu salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian al-jum'ah ila al-jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan mukaffirat, sebagai pelebur dosa. Ya Allah. Ya. Insyaallah dengan masuknya bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang merasa bebas dari dosa? 1 tahun, Pak. Dari Ramadan tahun lalu sampai hari ini. Ya. Kalau kita menghitung dosa-dosa kita, dosa sama istri dosa sama suami, dosa sama tetangga, dosa sama anak, dosa sama sahabat. Ya Allah, itu baru dosa kita dengan sesama makhluk. Ya, hubungan kita abdu minan nas. Bagaimana dosa kita dengan Allah, yang langsung kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah setiap tahun itu Allah hadirkan. Ini aku hadirkan bulan sebagai pelebur dosa. Tapi jangan kemudian ya udah enggak apa-apa kita buat dosa, mudah-mudahan nanti ketemu dengan bulan Ramadan. Iya kalau ketemu. Kalau itu bukan. Ya. Nah, orang yang enggak ketemu dengan Ramadan belum diampuni dosa-dosanya. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan surat Al-Fajr. Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak sempurnakan kebaikan-kebaikan untuk hari ini. Maksudnya hari ini itu hari kiamat. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di akhirat nanti ada orang beriman yang menyesal. Kita ini kan nyesel semuanya, yakinlah. Jangankan kualitas kita ya, akan nyesal. Pasti itu, bisa dipastikan. Al-Quran menyebutkan. Kenapa? Gini kata Ibnu Katsir. Sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, kita bukan orang-orang seperti Anbiya, para Nabi yang maksimal, yang totalitas ibadahnya itu sempurna. Kalau Nabi dari Allah Akbar sampai akhir, bahkan jangankan di sholat, di luar sholat pun hatinya itu gak pernah lalai mengingat Allah sempurna. Tapi kalau kita menit-menit pertama Allah Akbar ingat sama Allah, menit berikutnya nggak tahu apa yang kita ingat. Nah, itu kualitas kita. Nah, kata Ibnu Katsir, semua itu nanti Allah pajang, Allah perlihatkan. Allah perlihatkan kepada kita. Ini pahala sholat dulu. Kemudian diperlihatkan, semestinya kamu tambah khusyukan. Kalau seandainya khusyukmu dalam sholat itu sempurna, begini loh pahalanya. Dia nyesel, ya Allah, kenapa dulu gak sempurna? Terus siapa yang bersedekah? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu gak sempurna? Kamu sedekah dulu kan? Iya. Ini loh pahalanya, dilihatkan Allah senang dia. Dapat pahala senang. Kamu tahu seandainya kamu lebih banyak kamu sedekahkan, gini loh pahalanya. Ya Allah, kenapa dulu gak banyak gitu. Jadi memang ada penyesalan. Itu yang disebut oleh Ibnu Katsir, wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ibarat kata kita sudah dikasih 10, udah senang sebenarnya. Udah senang. Kalau kemarin kamu begini sebenarnya dapatnya 20 loh. Ya Allah, kenapa dulu enggak begini ya? Nah, makanya kemudian ketika Allah hadirkan bulan
berharap dipanjangkan umur usia kita bertemu Ramadan, maksimalkan. Itu satu, maksimalkan kebaikan. Jangan mengatakan tahun depan lagi kita maksimal, enggak. Kata-kata itulah kita sebut tahun lalu. Betul ya? Jangan sampai tahun ini nyebutnya tahun depan lagi. Ya. Tahun depan nyebutnya tahun depan lagi, enggak maksimal. Ada yang iktikaf full 10 hari terakhir iktikaf full di Ramadan. Ada di antara jemaah, nggak boleh anak juga kan? Ada nggak yang full di sini? Setiap malam dia full iktikafnya? Belum Ustaz. Insya Allah full setiap malam iktikaf. Ya. Mungkin seumur hidup kita belum full iktikafnya, 10 malam terakhir full. Fokus untuk iktikaf, belum ada umpamanya nih di antara kita. Mungkin di antara kita nih iktikafnya, ya kita pilih deh. Kan kata Nabi, malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kemungkinannya malam ganjil, ganjil aja. Udah 1, udah 3, udah 5. Kata Allah, ya banyak yang ganjil ini. Ya, dikasih aja di malam genap. Karena yang rajin itu di malam genap itu. Kasih di malam genap, nggak ada apa. Setan lagi yang bisikin, Musa, kata Nabi kan di malam 27, ntar malam 20 aja, ketika penuh 27. Tapi Allah nggak kasih malam 27, nggak akan lupa kan? Dikasih di malam 28, sempurna. Ya Allah, apalagi iktikafnya insya Allah di Masjidil Haram nih. Amin, insya Allah, amin. Kapan-kapan bisa iktikaf di Masjidil Haram 10 malam terakhir penuh, ya. Insya Allah, Allah mudahkan. Udah Ustaz, tambah lagi insyaallah ya. Di amal kita. Ya kan? Kedua, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku tidak memperbaiki? Kenapa dulu tidak maksimal? Orang yang menyesal jenis kedua adalah orang beriman, pahala dia bawa. Puasa, sholat, ibadah-ibadah yang lain, tapi ada dosa yang dia katakan entar aja, ya, dia belum bertaubat karena secara fitrah dia tahu itu tidak baik. Dalam pandangan syariat itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tahu entar aja. Ini dosa kecil, tidak benar istighfar. Kata Ibnu Katsir bahwa orang yang menyesal nanti yang mengatakan antar aja, dan belum bertobat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan secara fitrah, dia tahu itu dosa, keburu ajal menyuruh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum bertaubat. Ada 2 jenis penyesalan. Dan dua-duanya ada pada orang beriman. Dia belum bertaubat kepada Allah dan meninggal dunia. Dan inilah orang yang nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang belum dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku tidak maksimal? Kenapa dulu tidak istighfar? Kenapa dulu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga penyesalan ini disebut dengan tamanni. Itu harapan yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin dia peroleh penyesalan. Ya Allah, balik lagi ke dunia, aku ingin taubat, bisa? Enggak. Ya Allah, aku ingin balik ke dunia agar sempurna ibadahku, bisa? Enggak. Ya. Sama seperti penyesalan orang kafir dalam Al-Quran. Kalau di akhir surat An-Naba itu apa penyesalan orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Insyaallah hafal surat An-Naba. Kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sudah
sudah lihat, diperlihatkan oleh Allah. Nanti di akhirat ini loh tempat kembali. Belum masuk neraka sudah diperlihatkan oleh Allah. Kemudian mereka berkata, ya Allah, kami sudah lihat azabmu ya Allah. Wa sami'na, dan kami dengar ancamanmu ya Allah. Farjina na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beriman, kami akan lakukan amal saleh. Inna muqinun, dan kami yakin ada hari kiamat. Kira-kira bisa balik apa? Penyesalan karena tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi adilnya Allah, Allah Maha Adil. Ada penyesalan orang kafir, orang beriman pun menyesal. Tapi penyesalan orang beriman itu pertama tidak sempurna amalnya. Apakah mungkin kita menyempurnakan amal sesuai dengan kemampuan kita? Sempurnakan amal-amal ibadah. Bagaimana yang menyempurnakan amal? Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa. Bukan hanya sekedar puasa. Jadi ada ibadah-ibadah yang tak terpisahkan dengan puasa di bulan Ramadan. Minimal 3 hal. Minimal 3 hal itu yang tak terpisahkan dengan Ramadan. Ini harus jaga, Pak. Bukan hanya sekedar puasa. Ibarat kata, kalau Ramadan ini hanya sekedar puasa saja, Bapak ingin bangun bangunan, tapi tiangnya cuma 1. Iya, dia bisa berdiri, enggak roboh tapi enggak kuat. Minimal kakinya 3. Bayangkan kalau bangunan kakinya 3 kuat, tidak dibandingkan 1 kuat. Ini 3 kuat, kalau 1 gimana? Ini 3 nih kaki. Pertama, saum, puasa, itu bagi pertama. Kedua adalah tilawatul Quran. Yang ketiga, qiyamul lail. 3 ini satu paket dengan puasa. Sibuk Ustaz, terus kapan? Kapan gak sibuknya itu kapan gitu? Ya kan? Entah Ustaz, kalau kami sudah udah gak sibuk, terus kapan gak sibuknya? Udah tua, alasannya ada lagi. Ustaz, asal murah. Udah ada lagi alasannya kan? Betul kan? Ustaz, dari cucu, banyak alasan. 3 paket itu Pak, puasa. Kedua, tilawatul Quran. Allah sebutkan itu gandeng dengan ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Itu ayat, kata para ulama, bukan informasi. Ya, bukan berita. Memang Al-Quran hadir dalam bentuk cerita. Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi, terus unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, ini kan informasi ya, kabar. Bulan Ramadan, tahukah kalian bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelas bagi hukum-hukumnya, ya. Wal furqan, dan pembeda mana hak mana batil. Kalau kita lihat redaksi ayatnya itu berbentuk khabar, cerita. Sehingga kalau ditanya, karena kita tahu bulan apa diturunkannya Al-Quran, jawabannya bulan Ramadan. Kan begitu, karena kita tahu berbentuk khabar. Jadi malam pertama diturunkannya Al-Quran itu bulan Ramadan. Dari langit mahfuz ke langit dunia pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Jadi pertanyaannya, kapan turunnya Al-Quran? Di bulan Rajab atau bulan Ramadan? Orang jawab bulan Ramadan, karena itu dia tahu khabar berita. Tapi bukan itu. Emang Allah ingin hanya kita sekedar tahu? Mohon maaf, kalau sekedar tahu itu enggak penting ya? Enggak. Kata ulama katakan, Ramadan itu paketnya Al-Quran. Jadi puasa itu tidak lepas dari tilawah Al-Quran. Jadi seolah-olah Allah katakan bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang kalian berpuasa di dalamnya, maka jangan pisahkan dengan tilawah Al-Quran. Itu Pak.
Kemudian yang kedua, qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung membuat paketnya. Ya, kalau tadi Al-Qur'an, Allah yang membuat paket Ramadan dengan Al-Qur'an. Kalau qiyamul lail, siapa? Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disebut oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Wahyu itu adalah bersumber Al-Qur'an, wahyu adalah bersumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shama Ramadhana imanan terus wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa dulu disebut oleh Nabi. Ya, dua kali Nabi menyebut puasa pertama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosanya diampuni. Hadis yang lain disebut oleh Nabi, man qama Ramadan. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan. Apa makna qama di situ? Bangun salat malam. Tadi puasa karena Allah, sekarang qama. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail, salat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Imanan karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosanya. Paket itu. Ya, sama dengan qama. Jadi ada tiga, puasa, kemudian tilawah Al-Quran. Ini Allah yang langsung buat paketnya di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian puasa paketnya dengan qiyamul lail. Siapa yang buat paketnya? Nabi. Biasanya kita senang paket komplit ya. Kalau makanan paket komplit, atau yang paket apa Pak? Iya. Ini Allah yang buat paketnya Pak. Masa kita nggak mau kejar paket komplit dari Allah. Minimal itu, belum lagi nanti ya infak sedekah itu, walaupun itu nggak digabungkan oleh Allah dalam ayat Ramadan. Ya, tapi ada motivasi dari Nabi. Barang siapa yang manfaat para iman, barang siapa yang berikan berbuka buat orang beriman, itu kan masalah harta, mengeluarkan harta untuk ngasih orang berbuka, itu infak. Ya, manfaat para iman, barang siapa yang berikan infak, bersedekah untuk orang berbuka puasa, kana lahu ajri fa'ili, sama pahalanya seperti yang puasa. Ya, saya ngasih orang berbuka, dapat pahala seperti orang yang puasa, tapi bukan berarti kemudian dia dapat pahala puasanya sangat puasa ya. Beda, itu sunnah, ini wajib. Yang wajib tidak bisa ditutupi oleh yang sunnah. Dan nanti kan ada modalnya begitu. Orang siapa yang ngasih orang berbuka, pahalanya sama seperti yang puasa. Ya jadi satu kan puasa loh, udah dapat pahalanya kan? Enggak. Cara menjawabnya gimana? Ini wajib, itu sunnah. Yang wajib tidak bisa ditutupi oleh yang sunnah. Gak bisa gugur yang wajib ini karena sunnah, gak bisa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. Baik. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa. Apa? Mengenai doa bangun tidur untuk tercapainya permohonan kita di waktu malam. Yang mana pentingnya bangun tidur dengan membaca doa seperti la ilaha illallah wa la ilaha terus kita membaca itu, terus kita juga baca Alhamdulillah. Ya. Tidak ada amat apa ilahi musuh. Sejauh mana itu sehingga kita permohonannya tahajud kita itu diterima? Sejauh mana? Kalau misalnya tidak membaca itu, apakah tahajudnya tetap diterima? Terus yang kedua, sejauh mana sholat taubat itu bisa memberi jalan kepada diterimanya sholat tahajud kita? Kalau misalnya kita belum sholat taubat, tandanya dosa, terus kita sholat tahajud, apakah tahajud kita diterima? Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menemukan ada doa bangun tidur untuk menyempurnakan untuk diterima
meminta apapun diterima doa kita. Baik, kalau yang diajarkan Nabi bangun tidur itu ada doanya, ya. Dan semua doa bangun tidur itu muatannya adalah syukur, ya. Muatannya adalah syukur, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Apa itu? Kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makanya ditutup dengan wa ilaihin nusyur. Kalau hari ini masih diberikan hidup oleh Allah, ingat nusyur itu kembali, bisa saja besok, bisa saja lusa. Bersyukur kepada Allah kita diberikan nikmat kehidupan. Setelah sejenak Allah matikan. Kapan? Itu ketika tidur. Jadi pada intinya sebenarnya doa-doa bangun tidur itu pengungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyempurnakan ibadah yang mulai, tidak ada, ya. Jadi muatan doa bangun tidur itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang mulai kita, ya tentu sesuai dengan kadar kehusuan, kadar berapa rakaat kita lakukan. Yang melakukan 2 rakaat tentu tidak mendapatkan pahala yang sama seperti yang melakukan 36 tadi. Ya kan beda. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Besar dan kecilnya pahala itu sesuai dengan pengorbanan kita. Semakin banyak modal kita, insya Allah peluang untungnya lebih banyak. Kalau kita nggak mau mengambil resiko, modalnya dikit, jangan ngomel kalau dapat untungnya dikit. Ya untungnya gini, ya modalnya dikit gimana? Ya, orang berani mengeluarkan modal besar